Setiap negara pasti memiliki sistem yang berbeda-beda, termasuk cara penulisan alamat. Pada umumnya, alamat ditulis berdasarkan nama jalan. Nama jalan menjadi tanda suatu lokasi atau alamat tertentu. Biasanya di jalan-jalan kita dapat menemukan papan nama jalan. Papan nama jalan berperan sebagai petunjuk arah. Dengan melihat papan nama jalan, kita bisa mengetahui di mana posisi kita berada. Adanya papan nama jalan tentu akan sangat membantu ketika ingin mencari suatu lokasi. Tapi, kamu tahu nggak sih? Di Jepang, selain jalan utama, sebagian besar jalannya tidak memiliki nama. Jepang memiliki sistem peraturan tanpa nama jalan. Lalu, gimana ya orang-orang Jepang menulis alamat mereka? Sistem penulisan alamat di Jepang menggunakan angka atau nomor blok. Jepang memang masih menggunakan perpaduan masa lalu, masa kini, serta masa depan. Walau banyak teknologi yang canggih, Jepang juga tetap menjunjung tinggi budaya yang sudah ada sejak zamannya. Bangunan di Jepang diberi nomor berdasarkan urutan pembangunannya. Jadi jangan heran kalau di sana kamu menemukan bangunan yang bersebelahan tapi nomornya tidak beraturan. Jepang kan punya banyak prefecture. Bingung banget dong kalau harus mencari angka di tempat yang banyak itu. Benar, Jepang memang memiliki banyak prefecture. Untuk yang belum tahu, kalau Indonesia memiliki provinsi, Jepang memiliki prefecture. Jadi, prefecture di Jepang itu sama derajatnya dengan provinsi yang ada di Indonesia. Di Jepang ada 47 prefecture yang dibagi menjadi beberapa tingkatan kota dan desa. Alamat di Jepang biasanya ditulis berdasarkan kode pos yang terletak di awal. Kemudian nama prefecture, kota atau desa, subarea, nomor blok atau nomor rumah, nama gedung atau nama pemilik rumah. Misalnya gini, Ichirokure no 00 ni Sang Taketa Shinjuku Nishi Shinjuku ni no Hachi no Ichi Takecha Birusueta ni 01 Tomohiro Yamashita, yang berarti 160023 Tokyo Shinjuku Nishi Shinjuku 281 Tokyo City Hall Building Suite 2201 Tomohiro Yamashita. Kalau kamu tinggal atau alamat yang kamu tuju adalah bangunan yang terdiri dari banyak lantai, selain nama bangunan pasti akan ada lantai berapa, nomor kamar atau nomor unit yang dituju. Selain angka atau nomor blok yang ada, biasanya alamat di Jepang ditulis menggunakan kanji. Terus gimana nih kalau nggak bisa kanji? Ya belajar. Sebenarnya sih nggak harus bisa kanji untuk mengetahui hal itu, tapi akan lebih baik kan kalau bisa. Dibandingkan nama, orang Jepang menganggap menggunakan nomor untuk blok lebih efisien. Dan kemudahan penggunaan angka ini sudah teruji. Karena kamu bisa menemukannya di peta hanya dengan melihat blok. Orang-orang Jepang percaya kalau angka lebih mudah diingat dibanding nama jalan. Selain karena aksaranya yang berbeda, buat kita yang tinggal di Indonesia pasti menganggap sistem ini ribet kan? Pusing banget. Kalau di Indonesia kan nama jalan itu ada banyak banget. Nama jalan biasanya diambil dari nama pahlawan, nama tumbuhan, buah-buahan, binatang, atau sejarah dulunya tempat itu tempat apa. Nama-namanya ada banyak banget, dari yang normal, biasa aja, sampai yang unik dan lucu juga ada. Nggak cuma jalan-jalan besar yang punya nama, tapi jalanan kecil juga. Bahkan gang-gang kecil yang kayak jalan tikus, saking kecilnya gitu ya, juga ada namanya. Di sini kita bisa menemukan plang nama jalan di mana-mana. Tapi di Jepang beda. Kalau di Indonesia atau mungkin di negara lain kita mengatakan saya tinggal di jalan A. Tapi orang Jepang mengatakan saya tinggal di blok 1. Terus nih di Indonesia kan ada RT RW. Tapi kamu tahu nggak sih? Kalau sistem RT RW yang ada di Indonesia diadaptasi dari Jepang pada zaman dahulu yang disebut Tonarigumi. Tonarigumi itu sama dengan Gonigumi yang ada di Jepang. Gonigumi adalah kelompok 5-10 keluarga yang dimana masing-masing Tonarigumi akan memiliki komicho atau ketua. Ya kalau di Indonesia kayak ketua RT gitulah ya. Meskipun tinggal atau sekedar liburan di Jepang jadi perihal yang menyenangkan,
Tapi apa jadinya kalau membaca alamat aja jadi hal yang memusingkan? Nggak pernah kebayang, dan jangan sampai hal itu kejadian. Jika membaca alamat tetap jadi hal yang membingungkan, kamu bisa menggunakan peta. Pakai kayak Google Maps gitu, supaya lebih mudah. Peta di Jepang itu detail banget, jadi nggak terlalu sulit kalau kamu ingin menemukan alamat yang dituju. Untuk tempat-tempat yang populer di Jepang juga memiliki situs web yang menyertakan alamat lengkap dan kamu bisa menggunakan titik koordinat lokasi yang tertulis di situ. Selain Google Map dan website, hampir seluruh stasiun yang ada di Jepang juga memajang peta sebagai petunjuk jalan. Jadi nggak perlu takut tersesat ya, apalagi zamannya udah canggih banget. Kalau kamu benar-benar tersesat, paling nanti ditemukan oleh polisi yang berjaga 24 jam. Jangan panik ketika harus berhadapan dengan keadaan yang berbeda dari kebiasaan sehari-hari. Itulah pentingnya beradaptasi. Nama merupakan kata-kata yang digunakan agar mudah menyebut atau mengingat suatu hal. Papan nama berguna sebagai petunjuk singkat agar tidak tersesat. Jika tidak ada, pasti ada banyak siasat. Berbeda bukanlah masalah. Justru dengan adanya perbedaan, kita dapat belajar cara memadukan. Berbeda akan menjadikannya sesuatu yang istimewa dan dirindukan.